Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Bapak Ibu, pertama saya ingin mengajak mengenang tokoh proklamator kita yang memperkenalkan salam pekik merdeka dengan sikap tangannya dibuka seperti ini. Kita pekikan salam merdeka. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Ahmad Hidayat, yang di sini juga didampingi oleh para mantan, ada mantan RT yang pertama, ya, termasuk saya sendiri juga barisan para mantan. Para sesepuh, aji sepuh, ingkang tansah pono ing pamawas liwah lebih ing pitutur, para alim, para ulama ingkang tansah kinabekten, Bapak Ibu warga RT 4 RW 13 yang berbahagia. Pertama-tama sumangga mari kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini, malam 17-an, bertepatan dengan malam renungan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Bapak Ibu, para warga yang berbahagia, bangsa kita merdeka, memperoleh kemerdekaan itu adalah atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia, yang juga atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemerdekaan kita yang kita dapatkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bukan sebagai hadiah, bukan diberikan oleh bangsa asing, bukan diberikan oleh bangsa penjajah. Kalau kita flashback ke belakang, saat itu Bung Karno ketika itu mendengar bahwa pada masa pendudukan Jepang itu Jepang sudah kalah oleh sekutu. Kemudian ada wacana untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tapi para pendiri bangsa kita tidak setuju. Kita tidak ingin bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian dari bangsa asing. Oleh karenanya itu, Bapak Ibu, maka para founding fathers kita dengan gerak cepat, kalau sekarang mungkin sama kayak SSWB, satset buat, akhirnya terproklamasikanlah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan suara yang menggelegar. Beliau mengatakan, proklamasi kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kata-kata inilah yang membuat bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Atas usaha dan perjuangan seluruh masyarakat Indonesia yang sebenarnya secara historis sudah didahului oleh perjuangan-perjuangan para pendahulu mulai tahun 1908 berdirinya Budi Utomo, kemudian tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda untuk bisa menyatukan seluruh elemen anak bangsa mulai dari Dong Jawa, Dong Sumatera, di mana para warga tidak lagi melihat siapa kita, tidak lagi melihat asal daerah kita, tidak lagi melihat suku, bangsa, agama kita, tapi kita melihat satu, yaitu Indonesia. Maka Bapak Ibu mengambil semangat yang diusung oleh para pendahulu kita, maka sekarang kita sebagai anak-anak bangsa yang tinggal memetik hasil kemerdekaan ini, harusnya kita bisa belajar dari masa lampau. Orang belajar sejarah itu tujuannya adalah untuk mengambil hikmahnya, supaya kita tidak terjajah lagi oleh bangsa asing, supaya kita tidak tertindas lagi oleh bangsa asing. Maka tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada solusi yang lebih tepat selain kita satu dan bersatu. Kalau di dalam tingkatan RT, RW, paling tidak sekarang yang harus kita gelorakan adalah guyub rukun. Jadi kalau orang sudah rukun itu Bapak Ibu, semuanya akan gampang. Kita sekarang bisa melihat acara yang begitu meriah ini, itu tanpa yang namanya kerukunan itu tidak akan bisa. Katanya orang Jawa itu ada tembangnya, uwet sukun godhong limaran, ayo rukun ojo tukaran, dong limaran uwoe pare, jotukaran karokan kancane, uwit sukun godhong limaran, ayo rukun ojo manuk glatik banter playune, ojo nglirik bojone bangane. Bahaya, gak bahaya. Inilah filosofi yang harus kita usung Bapak Ibu, semangat guyub rukun ya, dari mulai RT, ketua RT yang pertama sampai sekarang itu semangat guyub rukun ini yang kita pegang teguh. Nah, Bapak Ibu para warga RT 4, bangsa kita pada tahun 2024 ini dengan mengusung sebuah tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini adalah bukan tanpa alasan. Jadi kita mungkin tahu bersama bahwa ibu kota negara sebentar lagi ya melalui Kepres nanti akan pindah ke IKN di Kalimantan. Kita sebagai warga yang baik tentu tidak ada
keputusan lain selain kita tetap mendukung apa yang menurut pemerintah itu baik. Di mana dengan adanya IKN pindah ke Kalimantan, ke Nusantara, maka pemerataan pembangunan akan semakin lebih cepat. Yang mana itu sebenarnya sudah direncanakan sejak presiden-presiden sebelumnya. Bahkan di era Presiden Soekarno pun sudah ada diwacanakan. Tetapi hanya pada tahun 2024 ini baru bisa direalisasikan. Suatu upaya yang luar biasa untuk bisa memeratakan keadilan, memeratakan pembangunan yang ada di seluruh Indonesia. Semoga ke depan menjadi lebih baik dengan adanya Nusantara yang baru, Indonesia Maju. Mengakhiri renungan ini, saya ingin membacakan sebuah puisi berkaitan dengan tema yang diusung pada malam hari ini, yang juga menjadi tema secara nasional, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Di hamparan pulau yang menghijau, kini berdiri Nusantara Baru, yang menjadi harapan baru untuk Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Ini bukan hanya untuk pemerataan, bukan pula soal keadilan, tapi ini juga untuk membangun peradaban, membangkitkan semangat kebersamaan, menyambungkan rasa antar nusa dalam negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Izinkan aku meminjam kata proklamator kita. Jikalau aku melihat Nusantara, aku tidak lagi melihat mana Kalimantan, mana Jawa, mana Bali, mana Papua, mana Maluku, mana Sumatera, mana Sulawesi, mana Nusa Tenggara. Tapi aku hanya melihat Indonesia. Aku hanya melihat Nusantara Baru. Aku hanya melihat Indonesia Maju. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Om Santi, Santi. Om Rahayu. Matur nuwun.